Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Ketika mengikuti kisah hidup Helen Keller, gue merasa malu pernah mengeluh terhadap hidup. Semua ketidakberuntungan dan musibah serta tantangan yang datang silih berganti dalam hidup gue terasa seperti gigitan semut jika dibandingkan dengan hidupnya. Dia dihadapkan dengan cobaan yang sangat berat saat usianya belum genap 2 tahun. Dia kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Dalam kegelapan dan kesunyian, tubuh mungil gadis kecil ini berjuang mencari cahaya. Marah dan frustasi mewarnai perjuangannya. Simak sampai habis ya. Helen Adams Keller lahir pada tanggal 27 Juni tahun 1880 di Alabama. Ayahnya Arthur Henry Keller adalah mantan tentara dan ibunya Catherine Everett Keller adalah putri dari seorang jenderal. Mereka tinggal di sebuah wisma yang dikenal dengan nama Ivy Green. Pada usia 19 bulan, Helen terserang penyakit misterius. Kemungkinan adalah demam scarlet atau meningitis. Kata dokter, ada kongesti akut pada lambung dan otaknya. Penyakit ini merusak sistem pendengaran dan juga penglihatannya. Dia tuli dan buta. Hidupnya seperti terombang-ambing di lautan yang diselimuti kabut tebal. Helen kecil menjadi liar dan tak bisa diatur. Hidup memang adil, karena hidup tidak adil ke semua orang. Dengan sabar, keluarganya belajar memahami maksud dari tanda-tanda gestur tubuh Helen. Pada usianya yang ke-7 tahun, Helen memiliki lebih dari 60 bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dia juga bisa membedakan orang melalui getaran langkah kaki mereka. Pada tahun 1886, Helen dibawa oleh ibunya untuk menemui Dr. J. Julian Chisholm, seorang spesialis mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dr. Chisholm merujuk Helen ke Alexander Graham Bell, penemu telepon yang saat itu juga bekerja untuk membantu anak tunarungu. Bell menyarankan mereka untuk menghubungi Perkins Institute for the Blind, sebuah sekolah khusus untuk tunanetra. Direktur sekolah itu menunjuk Anne Sullivan, alumnus sekolah tersebut yang juga mengalami gangguan penglihatan, untuk menjadi pembimbing bagi Helen. Ini adalah awal dari persahabatan mereka. Anne Sullivan berasal dari keluarga imigran Irlandia yang miskin. Dia 14 tahun lebih tua dari Helen. Awalnya, Anne juga menderita masalah penglihatan yang serius. Namun, setelah menjalani beberapa kali operasi, dia mendapatkan kembali sebagian penglihatannya. Pada tanggal 5 Maret 1887, untuk pertama kali Anne tiba di rumah Helen. Dia membawa sebuah boneka yang dibuat oleh anak-anak di sekolah Perkins untuknya. Anne menghadiahkan boneka itu untuk Helen. Lalu dengan jarinya dia menulis D-O-L-L di telapak tangan Helen. Tetapi Helen kebingungan. Dia tidak tahu apa itu. Bahkan dia tidak tahu bahwa dunia ini ada sesuatu yang disebut kata. Lalu Anne memberinya muk dan menulis kata M-U-G di tangan Helen. Helen jadi frustasi dan dia memecahkan muk tersebut. Anne percaya bahwa kuncinya adalah dengan mengajari Helen tentang kepatuhan dan kasih sayang. Dia mendisiplinkan Helen tanpa menghancurkan semangatnya. Hasilnya, dalam waktu 1 minggu, Anne mendapat izin dari orang tua Helen untuk memisahkannya dari rumah utama dan tinggal dengannya di pondok dekat sana selama 2 minggu. Suatu hari, Anne membawa Helen ke pompa air di depan rumah. Dia memompa air dan air mengalir ke salah satu tangan Helen. Helen terdiam merasakan sensasi dingin yang mengalir di tangannya. Lalu Anne menulis kata water di tangan Helen yang lain. Helen mengerti bahwa kata water adalah sebutan untuk elemen dingin menakjubkan yang mengalir di tangannya. Lalu Helen menaruh tangannya di atas tanah, meminta kata dari Anne. Sampai malam menjelang, Helen belajar setidaknya 30 kata dari objek umum di dunia. Helen terlambat dalam mengenal kata-kata, tapi dia tidak mau berhenti di situ. Kini, dia pun ingin memiliki suara. Di tahun 1894, Helen dan Anne pindah ke New York untuk belajar bicara dari Sarah Fuller.
di Horace Mann School for the Deaf. Dia mendapatkan 11 pelajaran dari Sarah Fuller. Kemampuan luar biasa membuat Helen Keller dikagumi oleh Alexander Graham Bell dan Mark Twain. Twain mengatakan dua karakter yang paling menarik di abad 19 adalah Napoleon dan Helen Keller. Mark Twain memperkenalkan Helen ke bos Standard Oil, Henry Huttleston Rogers, yang kemudian membiayai kuliah Helen di Radcliffe College of Harvard University. Pada tahun 1904, di usianya yang ke-24 tahun, Helen lulus cum laude dan menjadi anggota dari Phi Beta Kappa Society, sebuah komunitas akademik paling terhormat di Amerika Serikat. Helen adalah orang buta dan tuli pertama yang mendapat gelar sarjana seni. Pada tanggal 5 Maret 1887, ketika pertama kali Anne Sullivan bertemu dengan gadis kecil pemberontak yang bernama Helen Keller, tak pernah terbesit di pikirannya kalau dia akan menjalin persahabatan dengannya selama hampir 50 tahun. Persahabatan mereka bagaikan kepompong yang mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan mereka menjadi sangat terkenal, bahkan diangkat ke film yang berjudul The Miracle Worker di tahun 1962. Film ini mendapat rating yang sangat tinggi di IMDb. Anne Sullivan menemukan tujuan hidup dengan mengajar Helen, dan bagi Helen, Anne adalah pahlawan sejati dalam hidupnya. Berkat bimbingan Anne, Helen mampu mendapatkan pendidikan tinggi. Karena Anne berasal dari kalangan tidak mampu, Helen membantu dalam kebutuhan hidup dan mereka bersatu untuk mencari nafkah dengan segudang cara. Anne juga membantu Helen dalam menulis buku autobiografinya yang berjudul The Story of My Life yang terbit di tahun 1903. Buku ini sukses besar. Anne tidak meminta kredit atas buku ini. Di tahun 1919, mereka berdua juga membintangi film Deliverance, drama yang mengisahkan tentang kisah hidup mereka berdua. Mereka juga melakukan pementasan di Vaudeville Circuit. Anne menikah dengan instruktur Harvard John Albert Macy di tahun 1905. Karena tidak bisa meninggalkan Helen, setelah menikah mereka tinggal bertiga. Pernikahan mereka hanya bertahan sampai tahun 1914. John mengatakan dia hanya seorang penumpang bagi dua sahabat ini. Mereka tidak pernah resmi bercerai dan Anne tidak pernah menikah lagi. Anne telah merelakan kepergian John, namun kesehatannya terus memburuk setelahnya. Pada tanggal 22 Januari tahun 1916, Helen dan Anne pergi ke sebuah kota kecil di Wisconsin yang bernama Menomonee untuk mengajar dan menyebarkan harapan. Helen mengatakan betapa hidupnya sangat bahagia. Dia sangat berterima kasih atas keadaannya. Pada tahun 1935, Anne Sullivan kehilangan penglihatan seutuhnya. 15 Oktober 1936, dia didiagnosa menderita coronary thrombosis. Dia pun jatuh koma dan meninggal 5 hari kemudian, di usianya yang ke-70 tahun. Helen menggenggam tangannya hingga nafas terakhir. Setelah kepergian Anne, Helen pun keliling dunia dengan tujuan menggalang dana untuk para tunanetra. Helen Keller menjadi pembicara dan penulis yang terkenal di dunia. Dia dikenal sebagai aktivis pembela penyandang disabilitas. Dia traveling ke 25 negara untuk memberikan motivasi. Di tahun 1915 sebelumnya, dia mendirikan Helen Keller International Organization untuk melakukan kajian pada penglihatan, kesehatan, dan nutrisi. Pada tahun 1916, dia mengirim uang ke NAACP untuk membantu orang-orang di timur. Sepanjang hidupnya, Helen Keller telah mampir ke 40 negara
dan dia menjadi orang favorit di Jepang. Dia juga bertemu dengan beberapa presiden Amerika Serikat dari Grover Cleveland sampai Lyndon Johnson dan menjadi teman akrab bagi beberapa nama besar seperti Alexander Graham Bell, Charlie Chaplin, dan juga Mark Twain. Helen memasuki dunia politik melalui Partai Sosialis. Dia aktif melakukan kampanye untuk membela kelas pekerja dari tahun 1909 sampai 1921. Sebagian tulisan dan pidatonya untuk memperjuangkan hak suara kaum Hawa dalam pemilu. Ketika sebuah media yang dimiliki oleh Rockefeller menolak untuk mencetak artikelnya, Helen protes tak henti-henti sampai artikel tersebut dapat dipublish. Karena memiliki pandangan yang radikal dalam dunia politik, nama Helen Keller dilupakan dan dihilangkan dari buku pelajaran sekolah di Amerika Serikat. Helen mengatakan motivasinya dalam kegiatan aktivis berasal dari keprihatinnya pada kebutaan dan kecacatan lain. Di tahun 1955, di usianya yang ke-75 tahun, Helen memulai perjalanan yang sangat panjang. Tur sejauh 40.000 mil selama 5 bulan melalui Asia. Kemanapun dia singgah, jutaan orang buta mendapatkan semangat untuk meningkatkan kualitas diri. Helen menderita serial stroke di tahun 1961. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di rumah. Tanggal 14 September 1964, Presiden Lyndon memberikan penghargaan The Presidential Medal of Freedom untuk Helen. Itu adalah satu dari 2 penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat. Setahun kemudian, Helen masuk ke National Women's Hall of Fame. Namanya juga dijadikan nama jalan di Zurich, Switzerland, Amerika Serikat, dan lain-lain. Helen meninggal dalam tidurnya pada 1 Juni tahun 1968 di rumahnya, beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-88. Abunya ditempatkan tepat di samping Abu Anne Sullivan di Katedral Nasional, Washington, D.C. Helen Keller punya ribuan alasan untuk menyerah, untuk tidak bangkit, untuk mengemis, dan untuk gagal. Tetapi dia memilih untuk berjuang, dan dia berhasil. Ya, dia adalah seorang tunarungu dan juga tunanetra. Tetapi dia bisa melihat dan mendengar lebih baik dari kebanyakan orang. Dia tidak sempurna dalam berbicara, tetapi kata-katanya didengarkan oleh seluruh dunia.